Saya Bidadari Kapindo NIM 1902 10 40 20 25. Konsep penelitian studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris, a case study. Kata kasus diambil dari kata case yang menurut kamus Oxford Advanced Learned Dictionary of Court English pada tahun 1989 pada halaman 173 diartikan sebagai 1. Contoh kejadian sesuatu, 2. Kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3. Lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Dari penjabaran definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkatan perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih itu disebut kasus, dan kasus adalah hal yang aktual atau real life event yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Sedangkan Hendriansyah pada tahun 2015 menjelaskan bahwa penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang bersifat kohorensif, intens, merinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau terbatas waktu. Sedangkan tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Pada mulanya, studi kasus ini banyak digunakan dalam penelitian obat-obatan dengan tujuan diagnosis. Tetapi, kemudian penggunaan studi kasus ini telah meluas sampai ke bidang-bidang lainnya. Creswell pada tahun 1998 pada halaman 34 mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. Yang kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam mengumpulkan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi suatu objek studi maupun mempertimbangkannya menjadi sebuah metodologi. Merriam pada tahun 1988. Jadi berdasarkan paparan di atas, maka dapat diungkapkan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus yang beragam, yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, ataupun suatu individu. Selanjutnya yaitu model-model penelitian studi kasus. Menurut Bogdan dan Sepeda tahun 1982 membagikan model-model penelitian studi kasus dalam 6 tipologi, yakni 1. Studi kasus kesejarahan organisasi, 2. Studi kasus observasi, 3. Studi kasus sejarah hidup,
4. Studi kasus kemasyarakatan, 5. Studi kasus analisis situasi, dan 6. Mikroetnografi. Dari keenam tipologi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, studi kasus kesejarahan organisasi. Pada studi kasus ini, peneliti difokuskan pada suatu organisasi tertentu. Peneliti dapat meneliti sejarah organisasi, perkembangan organisasi, dan perjalanan organisasi tersebut secara sistematis dan terperinci. Dalam studi kasus sejarah organisasi ini dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kedua, studi kasus observasi. Pada studi kasus observasi ini menekankan pada kemampuan peneliti dalam menerapkan teknik observasi dalam sebuah penelitian dan melibatkan peserta observasi. Sehingga diharapkan dengan kemampuan peneliti dalam menerapkan teknik observasi yang baik akan diperoleh keterangan-keterangan empiris yang terkini dan detail. Kasus observasi ini dapat berupa tentang kehidupan individu maupun kehidupan sosial dalam masyarakat. Ketiga, studi kasus sejarah hidup. Pada studi kasus sejarah hidup ini mengungkapkan kisah perjalanan hidup seseorang secara lengkap sesuai dengan tahap-tahap kehidupan, dinamika kehidupan, dan lika-liku kehidupan. Dalam studi kasus sejarah hidup ini, seseorang yang dimaksud tidak sembarang orang, melainkan seseorang yang menonjol dan unik dalam kehidupan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, studi kasus kemasyarakatan. Pada studi kasus kemasyarakatan ini, peneliti dapat memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada dalam lingkungannya. Dengan memperhatikan dan mengamati kehidupan masyarakat tersebut, diharapkan peneliti dapat menemukan keunikan-keunikan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, sehingga dari keunikan tersebut dapat dijadikan pembahasan studi kasus kemasyarakatan. Kelima, studi kasus analisis situasi. Pada studi kasus analisis situasi ini, peneliti dapat meneliti perubahan-perubahan kehidupan sosial berdasarkan situasi yang terjadi atau fenomena sosial tertentu. Misalkan, terjadi pelaksanaan sekolah online akibat adanya virus COVID-19. Kejadian tersebut dapat dijadikan pembahasan studi kasus analisis situasi. Yang terakhir yaitu studi kasus mikroetnografi. Pada studi kasus mikroetnografi ini dilakukan pada satuan sosial terkecil, misalnya meneliti bagian dari sebuah ruang kelas, sisi tertentu dalam kehidupan komunitas, organisasi, atau individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Indah Indonesia akan memberikan beberapa contoh penelitian studi kasus. Yang pertama, penelitian oleh Reskio Handa 2020 berjudul Upaya-upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 14 Pekanbaru, yang berfokus pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang bagaimana upaya-upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 14 Pekanbaru. Yang kedua, penelitian oleh Ananda dan Kristiana 2017 berjudul Kematangan Sosial pada Siswa Homeschooling, yang bertujuan untuk menggambarkan kematangan sosial pada remaja yang sedang menjalani homeschooling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui, kematangan sosial pada partisipan tergambarkan dari konsep diri yang positif, self-direction yang bagus, kemandirian dalam belajar, yang mana partisipan sendirilah yang memutuskan untuk homeschooling dengan berbagai pertimbangan di usianya pada saat itu. Dalam bersosialisasi, partisipan cukup terampil berinteraksi dengan orang-orang lintas usia atau yang tidak sebaya, sedangkan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, partisipan mengalami sedikit kendala karena memiliki perbedaan jadwal dalam belajar. Yang ketiga, artikel jurnal oleh Elvia Netrasari 2015 berjudul Studi Kasus Perilaku Agresif Remaja di Pondok Pesantren, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk,
faktor penyebab dan dampak dari perilaku agresif yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren. Dengan hasil penelitian, pada ketiga subjek dapat diketahui sebagai berikut. 1. Faktor penyebab internal dan eksternal ketiga subjek berdasarkan latar belakang keluarga. 2. Identifikasi bentuk perilaku agresif meliputi bentuk verbal dan nonverbal dengan frekuensi sering dan intensitas berat. 3. Dampak setelah melakukan perilaku agresif meliputi dampak bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang keempat, penelitian oleh Gultom dan Adnan 2019 berjudul Pemanfaatan Media Sosial dalam Berkomunikasi Interpersonal Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus. Penelitian dilakukan di SLB Nurul Iman dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut. Saat berkomunikasi, guru dan murid tunarungu memperhatikan bahasa yang digunakan. Guru dan murid sama-sama berusaha jujur dan berusaha memosisikan diri menjadi lawan bicara saat berkomunikasi. Dampak yang terjadi pada murid yaitu perbendaharaan kata murid yang semakin banyak, murid yang menjadi semakin jujur, serta murid yang semakin mengerti dan memahami guru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.